Hai Gemini, jumpa lagi bersama Desa Katrina Bani dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi. Teman-teman, sebelum kita memulai dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bantu like, subscribe, dan yang sudah komen. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk tolong bantu like, subscribe, dan komen di bawah ini. Juga saya selalu mengingatkan buat kita semua teman-teman agar kita selalu menempatkan Tuhan setinggi-tingginya dalam kehidupan kita. Dan kita selalu jadikan Tuhan di atas segala-galanya. Dan hari ini kita mau baca bacaan gambar untuk zodiak Gemini yang lahir pada tanggal 21 Mei sampai pada tanggal 20 Juni. Ini adalah bacaan gambar untuk akhir Januari 2023 ya. Hai Gemini, silakan merapat dan bergabung di channel Katrina Bani. Dan saya mau menghibur buat teman-teman Gemini, ini adalah bacaan gambar untuk umum dan tidak semua dari teman-teman cocok dengan bacaan ini. Ada yang cocok dan ada yang tidak cocok ya. Dan saya berharap kita semua hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke guys, kita mulai dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi. Di sini menggambarkan hal mengejutkan terjadi di tengah kesuksesan. Nah, ya. Untuk akhir Januari 2023, hal mengejutkan terjadi di tengah kesuksesan. Ya, kita tahu Gemini mereka orang yang pintar, cerdas, bijaksana. Mereka orang yang penuh tanggung jawab, pekerja keras. Mereka adalah tulang punggung keluarga ya. Dan mereka orang yang berprinsip dalam kehidupan ini, kekeh pada pendirian ya. Mereka orang pekerja keras, totalitas ya. Ketika mereka memulai setiap pekerjaan, melakukannya, mereka tuh benar-benar memperjuangkan pekerjaan yang mereka kerjakan sampai pekerjaan itu berhasil, sampai mereka capai apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan seorang Gemini. Karena kita tahu Gemini mereka orang yang begitu banyak punya harapan, banyak punya impian, banyak punya keinginan dalam kehidupan ya. Untuk mencapai semuanya itu mereka sangat membutuhkan ketekunan, perjuangan, kerja keras. Dan mereka orang yang ketika melakukan segala sesuatu itu totalitas ya, bukan tipe orang yang kerja setengah-setengah atau sepotong-sepotong ya. Mereka orang yang kerja sepenuh hati ya, tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus harapan. Yang walaupun hari ini tidak berhasil, mereka tetap memperjuangkan kehidupan mereka untuk berhasil. Ya, dan menurut bacaan gambar saya di akhir Januari 2023 ini, hal mengejutkan terjadi di tengah kesuksesan. Kita coba lihat gambarnya, teman-teman. Di sini ada jalan terbuka ya, dari sini ke atas. Ini juga terbuka. Kita lihat di bawah ini terbuka luas ya. Di tengahnya ini terbuka dari bawah sampai ke atas. Di sini tertutup ya teman-teman, nggak ada jalan terbuka. Di sampingnya juga nggak ada jalan terbuka ya, di sini tertutup. Ya. Di sini kita lihat Gemini dalam kehidupan seorang Gemini ya. Ya, di sini kita lihat dia berada di atas pencapaian, di atas kesuksesannya. Ya, kita lihat di sini. Bersama keluarga ya, kita lihat di sini. Terus di bawah sini ada yang kosong. Terbuka ya di sini. Tapi kosong. Ini tempat terbuka. Ini berarti
kehidupan Gemini ketika di atas pencapaian atau di atas kesuksesan, ada pengeluaran yang tiba-tiba, ya, pengeluaran tiba-tiba, dan pengeluaran itu nggak sedikit, sangat banyak. Di sini kita lihat ya. Ya, kita coba lihat dari bawah ini, jalan terbuka ya, dari bawah sini sampai sini. Di sini menemukan tantangan. Tantangan ini berkesambungan ke sini ya. Ini sehubungan tantangan ini dengan di sini. Ya, kita lihat di sini seorang Gemini. Ketika dia menikmati atau mereka menikmati apa yang mereka capai dalam kehidupan, apa yang mereka peroleh dalam kehidupan seorang Gemini ya. Kita lihat di sini. Dan juga di akhir Januari ini ada kelimpahan, ada rezeki yang menanti di atas sini ya. Kita lihat di sini, dan Gemini harus siap untuk mencapai ini. Sebelahnya juga ini ada rezeki sangat besar ya, dan memang harus diraih di Januari, akhir Januari ya teman-teman. Ya. Kita lihat di sini sementara menikmati apa yang mereka capai, apa yang mereka peroleh selama ini. Ini kita lihat di atas pencapaiannya, tiba-tiba pengeluaran besar. Ya, kita tahu Gemini mereka orang yang perhitungan ya teman-teman. Kalau itu nggak penting, mereka nggak mau pengeluaran. Ya, Gemini itu orang yang punya tanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Ya, ketika mereka tuh mempersiapkan segala sesuatu tuh untuk keluarga, terus tiba-tiba ada pengeluaran besar-besaran di akhir Januari. Ya. Dan itu pengeluaran bukan untuk foya-foya ya teman-teman, ini karena hal yang penting. Hal yang beralasan ketika seseorang itu mengeluarkan dana sebanyak mungkin. Ya. Karena itu sangat penting. Dan ini ya memang yang terjadi di akhir Januari 2023 ini. Kita lihat di sini tiba-tiba ya, hal mengejutkan terjadi. Ada orang yang jatuh sakit. Ya. Orang yang memang nggak pernah kita bayangkan, nggak pernah kita pikirkan, bisa tiba-tiba sakit. Dan sakitnya itu koma, langsung masuk rumah sakit, dan koma itu mati hidup itu kita nggak pernah tahu. Kalau orang yang tiba-tiba tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, itu susah ditebak kapan sembuhnya ya teman-teman. Ya, dan ini yang terjadi di akhir Januari ini. Hal mengejutkan terjadi di tengah kesuksesan seorang Gemini. Ya, ini yang saya maksud teman-teman. Di akhir Januari 2023 ini, hal mengejutkan terjadi di tengah kesuksesan. Saya berharap video ini benar menjadi hiburan dan motivasi untuk kehidupan Gemini dimanapun Anda berada. Karena menurut bacaan gambar saya di akhir Januari 2023 ini, hal mengejutkan terjadi di tengah kesuksesan. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman dalam kehidupan. Ya, kematian, ya, sakit itu datang kita nggak pernah tahu. Karena memang itu kita nggak pernah mengundang. Itu hal-hal seperti itu nggak pernah kita undang ya. Kayak sakit, kayak kematian itu nggak pernah ada yang tahu. Ya karena kita tahu ketika kematian itu datang seperti pencuri, datang tiba-tiba ya. Terjadi dalam kehidupan kita pribadi, juga dalam keluarga kita. Ya. Gak pernah ada yang tahu. Kadang-kadang orang itu yang sakit, yang sudah lama sakit malah gak mati-mati ya. Kadang-kadang orang yang gak pernah sakit tiba-tiba mendadak meninggal. Ya, yang lama sakit itu malah lama meninggalnya. Ya, nggak meninggal ya, bukan juga kita suruh cepat meninggal ya teman-teman. Ini
hal yang kita tidak pernah duga dalam kehidupan, hal yang kita nggak pernah tahu terjadi, karena kematian itu datang seperti pencuri, datang tiba-tiba. Kita itu kalau tidur ya tidur aja, kita nggak pernah tahu. Pencuri kalau datang kan nggak pernah bilang-bilang, ya. Sama dengan kematian, kalau datang tidak pernah ada tanda-tanda. Ya mungkin juga ada orang yang mungkin intuisinya kuat, feelingnya kuat, itu mungkin sudah punya feeling sebelum hal itu terjadi, tapi dia mau katakan, takut ntar salah paham lagi, ya kan, berdebat lagi. Jadi kadang-kadang orang itu walaupun udah punya feeling tapi nggak mau bilang, setelah terjadi baru orang itu bilang, ya kan. Dan ini yang terjadi teman-teman dalam kehidupan kita, ya namanya kita itu manusia, ya. Susah senang, sakit, sehat, ya, baik atau tidak baiknya kehidupan kita atau keluarga kita itu bagian dari kehidupan. Ya, mana ada kehidupan dalam dunia ini? Ya, kehidupan seseorang itu ya berwarna-warni. Ada susahnya, ada senangnya, ada baiknya, ada buruknya, ada sakitnya, ada sehatnya. Ya kan? Jadi itu bagian dari kehidupan, bukan berarti ketika ada susah terus kita nggak mau susah gitu. Atau kalau sakit datang terus kita nggak mau sakit. Ya itu kan kalau datang dalam kehidupan kita, kita harus menikmati itu. Jangan ketika kita sehat, kita baru bersyukur, atau ketika sakit banyak ngeluh untuk diri atau merasa nggak suka atau apalah segala macam. Ya, susah senang itu bagian dari kehidupan, bagian dari perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita merespon setiap hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, juga dalam keluarga kita. Karena menurut bacaan kamar saya di akhir Januari 2023 ini, hal mengejutkan terjadi di tengah kesuksesan seorang Gemini. Ya, kita lihat di sini Gemini di atas pencapaiannya. Tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan. Ada yang mendadak sakit, jatuh sakit, dan sakitnya itu bukan main-main. Ya. Tapi ini ya, saya lihat di sini tuh orang ini sudah di dalam peti mati ya teman-teman, peti jenazah. Dan di sini juga ada karangan bunga. Kita lihat di sini seorang Gemini sangat tegar, sangat kuat. Ya, dia melihat yang terjadi ya. Dia lipat tangan, memandang orang yang sakit atau orang yang mendadak meninggal tadi itu, yang tiba-tiba meninggal. Ya, dia melihat dengan ya. Sini kita lihat merasa kehilangan, ya, sedihnya yang luar biasa. Nggak bisa berbicara, nggak bisa mau ngomong apa. Ya, di sini kita lihat Gemini belajar untuk ikhlas. Dia memandang yang terjadi ini. Kenapa harus terjadi seperti ini? Ya kenapa dia mempertanyakan? Ya mungkin juga yang meninggal ini, ya orang ini selama ini nggak pernah sakit, tiba-tiba tuh meninggal. Ya pasti merasakan kesedihan yang luar biasa, merasakan kehilangan yang luar biasa teman-teman. Ya. Dan ini ya menjadikan Gemini itu rasa terpukul, rasa sakit luar biasa. Ya dia merasakan kehidupannya penuh kehampaan, penuh kekosongan. Ya. Karena merasa ada keluarga, karena tiba-tiba ada keluarga, anggota keluarga yang hilang, yang pergi untuk selamanya itu di waktu tiba-tiba ya teman-teman. Kita nggak pernah bayangkan itu terjadi. Ya, tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam keluarga kita,
terjadi dalam kehidupan kita, kita belajar untuk ikhlas, belajar untuk coba menerima kenyataan, ya. Karena dalam kehidupan kita itu mati dan hidupnya kita itu adalah di tangan Tuhan, ya. Tuhan yang mempunyai kehidupan, Tuhan pula yang mengambilnya kembali kepada Tuhan. Kita manusia hanya tidak bisa melawan takdir, ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Tuhan berkehendak lain, ya. Dan ini saya mau sarankan buat teman-teman Gemini untuk belajar ikhlas, ya. Karena kematian, kehidupan itu bagian dari kehidupan manusia, ya. Bagaimana kita belajar untuk mengikhlaskan hal yang terjadi, ya. Ketika hal itu terjadi, yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa belajar untuk ikhlas, untuk kita tetap kuat, ya. Kita mendoakan orang yang sudah pergi untuk selamanya, agar dia mendapatkan tempat yang layak di sorga di sisi Tuhan. Gak ada jalan lain, gak ada hal-hal lain yang buat kita terhibur, ya. Ya memang sih ketika tiba-tiba keluarga kita, nah, dalam keluarga kita terjadi sesuatu hal yang memang kita tidak pernah inginkan, tidak pernah bayangkan, ya teman-teman, anggota keluarga tiba-tiba ada yang pergi untuk selamanya. Rasa kehilangan, rasa sakit, rasa sedih itu memang sangat besar, sangat dalam. Tapi bagaimana kita merespon setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Karena bagaimanapun juga, apapun yang kita inginkan, ya, kita manusia hanya bisa merencanakan, hanya bisa menginginkan. Tetapi Tuhanlah yang berkehendak dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang berkehendak dalam keluarga kita, ya. Karena mati hidup ada di tangan Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan pula yang mengambilnya kembali. Ya teman-teman Gemini, kita yakin dan percaya orang yang dipanggil Tuhan, ya, ketika Tuhan menjemputnya, itu berarti Tuhan lebih menyayangi dia. Tuhan lebih menyayangi mereka, orang-orang yang sudah diambil, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ya. Bukan berarti kita tidak menyayangi, tapi Tuhan lebih menyayangi mereka. Makanya Tuhan cepat mengambil mereka dari tengah-tengah kehidupan kita. Ya, kita hanya belajar untuk ikhlas, ya. Ikhlaskan segala sesuatu yang terjadi, mendoakan yang dipanggil, mendoakan yang telah pergi, agar mereka mendapatkan tempat di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Ya teman-teman Gemini, doa saya selalu menyertai teman-teman dimanapun Anda berada. Salam sehat and God bless you. Dadah.